Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami, selalu baru tiap hari. Hari ini ketika kami bersama-sama bangun dari istirahat kami, menyambut hari perhentian Tuhan, Engkau mengingatkan kami, hari ini kami akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan, Engkau berkenan menyiapkan hati kami melalui karya Roh Kudus, agar kami semua dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Di hadapan kami ada anggur dan roti perjamuan yang akan kami nikmati. Kiranya berkat Bapa turun hadir atas makanan dan minuman ini, atas roti dan anggur perjamuan yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami menikmatinya, memakan dan meminumnya, kami boleh merasakan berkat Bapa hadir dalam tubuh kami, dalam hidup kami, dalam jiwa dan roh kami, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk melakukan seluruh aktivitas hidup kami dalam terang pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kita akan melaksanakan ibadah Minggu Prapaskah pertama. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami umat-Mu yang berhimpun di rumah kami masing-masing, datang menyembah dan memuliakan nama-Mu yang agung. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam ibadah yang kami lakukan, dan kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami sepanjang ibadah yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita syukuri kehidupan yang penuh liku-liku ini. Walau suka, duka silih berganti, pahit, manis datang dan pergi. Meski semangat pasang surut, hidup harus tetap berlanjut. Tuhan mengundang kita dalam ibadah ini untuk memulihkan daya juang menghadapi kehidupan yang harus tetap berlanjut. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan 5. Hai mari sembah. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita semua bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk. Hidup harus diterima dan dijalani. Sepahit dan segetir apapun, kita tidak berkuasa menolaknya. Hidup harus disyukuri karena hidup adalah anugerah. Kita tidak akan menyerah karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu menemani. Mari kita menyanyikan pujian, nyanyian Kidung Baru, nomor 85, bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri. Bersama-sama kita mensyukuri rahmat Tuhan, kita menerima penyataan kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Demikianlah kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Bersama-sama kita menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 158 ayat 1 dan kedua, Ku ingin menghayati.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan di dalam minggu Prapaskah yang pertama ini, mari kita bersama merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja, kami boleh menikmati dan menjalani hidup kami hingga saat ini. Hari lepas hari panjang yang kami lalui Tuhan, semuanya boleh kami lalui hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kasih yang Tuhan nyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami boleh menikmati hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Bersama-sama kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran. Mari Roh Kudus jamah hati kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, sehingga setiap kami sungguh-sungguh boleh merasakan dan mengalami cinta kasih Tuhan, dan betul-betul menyadari kekuatan Tuhan yang terus memelihara dan menjagai kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu pertama bulan Maret sekaligus kita memasuki minggu Prapaskah pertama, diambilkan dari leksionari bacaan Injil, yaitu Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini walau kita harus melakukan sebuah ibadah kembali dari rumah karena situasi yang ada, namun tidak membuat kita menjadi patah semangat. Namun kita terus meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, tema kita pada saat ini adalah percaya dan beriman kepada Yesus saja. Percaya dan beriman kepada Yesus saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai manusia, kita sering diperhadapkan dengan berbagai kejadian yang tidak masuk akal. Dan hal itu membuat kita pada akhirnya sering berfokus pada apa yang sedang kita alami itu, dan bukan pada apa yang sebetulnya terjadi di balik semua itu. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus belajar menemukan makna keadaan terdalam dari setiap peristiwa hidup yang kita alami. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini tentu bukanlah sesuatu yang aneh, asing bagi kita, di mana ini merupakan sebuah narasi tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus setelah ia menerima baptisan. Yesus diperhadapkan kepada iblis atau setan yang memiliki kekuasaan besar di bumi. Iblis menggoda Yesus untuk melewatkan penderitaan dan kematian, sehingga keselamatan tidak akan pernah dialami oleh manusia. Saudara-saudara, saat kita mendengar kata iblis atau setan, biasanya sebagian orang akan berpikir tentang sosok yang mengerikan dan menakutkan. Namun demikian ternyata sampai hari ini pun masih saja ada orang yang tetap membuat acara atau konten-konten semacam uji nyali yang bermaksud untuk menunjukkan bahwa dirinya ini berani bertemu dengan setan, sehingga dengan sengaja dia mengundang dan menampilkan setan sebagai sosok yang mengerikan, menakutkan, dan suka mengganggu, tetapi dia berani. Menurut mereka, jika mereka sudah berani melewati proses uji nyali itu, maka nyali mereka akan besar, teruji. Mereka tidak lagi takut dengan yang namanya setan, dan bahkan bisa bersahabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, ditampilkan sosok iblis yang sangat menggoda. Dikisahkan saat Tuhan Yesus yang sedang berpuasa selama 40 hari digoda oleh setan. Pencobaan untuk mengubah batu menjadi roti saat dia kelaparan adalah pencobaan untuk menyalahgunakan kuasa ilahi yang dimiliki oleh Yesus. Lalu pencobaan yang kedua menunjukkan konsep mengenai kerajaan Allah. Iblis menunjukkan kerajaan-kerajaan besar di dunia dan menawarkannya kepada Yesus jika Yesus bersedia menyembahnya. Lalu yang terakhir, inilah yang menjadi penekanan dari narasi Lukas dengan membawa Yesus ke bubungan bait Allah, ke tempat yang paling tinggi di bait Allah, dan memintanya menjatuhkan diri dari sana. Iblis menawarkan jalan pintas bagi Yesus untuk mendapatkan pengakuan atas kemesiasannya secara instan. 3 hal yang ditawarkan oleh setan ini dipergunakan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran kepada kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, bahwa sesungguhnya hidup kita tidak hanya sebatas pada hal-hal di atas tadi, bukan hanya pada 3 hal utama, makanan, jabatan, atau kedudukan, sanjungan. Ada yang jauh lebih besar lagi dari semua itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Hidup kita haruslah bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, bergantung pada kebijaksanaan dan tuntunannya. Hidup kita merupakan bagian dari perjalanan panjang, hidup yang berasal, bergantung, dan akan kembali lagi kepada Allah. Orang yang sombong dan menggantungkan diri pada sesuatu yang instan di luar Tuhan, kekuasaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, atau lebih tepatnya keinginan-keinginan pribadi yang sesaat saja, sebetulnya sudah membuat orang itu mati secara perlahan, walaupun ia masih hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal dalam hidup ini yang bukan rahasia lagi adalah
setan berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup setiap manusia. Dia akan menggunakan segala cara untuk bisa membawa kita masuk dalam kehidupannya, mengalihkan fokus hidup kita dari Tuhan dan kehendak Tuhan, hingga akhirnya kita tidak akan bisa mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa rancangan Tuhan atas setiap hidup kita adalah baik. Seorang teolog dan sekaligus hamba Tuhan, Cindy McManaman, dia mengungkapkan ada 5 area atau 5 tempat dari kehidupan manusia yang menjadi sasaran atau incaran utama iblis. Karena kelima hal itu adalah pintu masuk atau celah yang bisa membuat iblis masuk dan menghancurkan hidup manusia. Apa saja kelima area itu? Yang pertama, hatimu. Sehingga bukan Tuhan saja yang menjadi fokus hidup, tetapi banyak hal, terutama dalam kehidupan di dunia ini, yang menjadi fokus hidup. Saudara, bukan sebuah kebetulan kalau firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setan tahu bahwa dia bisa masuk dalam hidup manusia kalau Tuhan tidak bisa menjadi penguasa dalam hati manusia. Atau dengan kata lain, kalau Tuhan tidak berkuasa dalam hidup manusia. Urutan pertama dari 10 hukum yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan Yesus mengulangi kembali di dalam Perjanjian Baru ketika ia ditanya, apakah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, keinginan terbesar setan adalah menghalangi dan memutuskan untuk manusia bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kekuatannya. Bahkan seluruh perhatian kita, mulai dari masalah kehidupan sehari-hari yang kelihatan sepele, misalnya masalah uang, masalah karir, hubungan keluarga, entah hubungan suami dan istri yang terus-menerus setiap hari, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun selalu ribut, hubungan orang tua dengan anak yang tidak pernah menjadi baik, atau bahkan hubungan dengan saudara sekandung, sahabat, tetangga, bahkan rekan segereja di dalam pelayanan di dalam gereja sekalipun. Itu semua adalah cara halus yang dipakai oleh setan untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, hingga pada akhirnya kita lebih mencintai banyak hal di luar Tuhan. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan menjadikan Tuhan selalu sebagai pusat kehidupan, dan izinkan Tuhan satu-satunya Allah yang bertahta di dalam hati, sehingga iblis tidak akan pernah bisa masuk, menyusup dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, area yang kedua yang bisa dimasuki adalah hal kekhawatiran, sehingga saudara meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan saudara. Kenapa iblis menabur benih-benih kekhawatiran dalam hidup kita? Karena dia ingin kita mulai meragukan Tuhan. Dia ingin kita mempertanyakan, kalau memang dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, mengapa sampai hari ini, sampai detik ini, saya masih terus saja mengalami persoalan-persoalan yang tidak ada selesainya. Kalau memang dia adalah Tuhan yang berkuasa, kenapa sakit ini tidak pernah bisa menjadi sembuh? Dan itu pada akhirnya membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan, Bapa kita yang ajaib, sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita. Apa saja yang menjadi kekhawatiran saudara saat ini? Bisa jadi yang belum menikah, apakah saya dapat pasangan? Ataukah saya akan bisa mendapatkan pekerjaan? Bagi yang sudah menikah, tantangannya adalah apakah mereka akan bisa memiliki keturunan? Apakah kebutuhan hidup dengan anak yang banyak ini akan bisa tercukupi? Anak-anak akan bisa mendapatkan pendidikan yang baik? Atau masalah kesehatan,
seolah-olah tidak ada harapan untuk bisa menjadi sembuh dan sebagainya. Saudara, ketika kita khawatir masalah menekan dari berbagai sudut, kita mulai menyalahkan Tuhan atas semua hal buruk yang terjadi. Saya katakan stop sampai di situ. Jangan izinkan setan terus mencuri damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan dengan memberi tempat bagi kekhawatiran yang paling besar di dalam hati kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, Paulus dengan tegas mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, tetap percaya akan kuasa Tuhan dan teruslah berdoa. Izinkan Tuhan berkarya dan teruslah bangun iman saudara dengan memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya di dalam Filipi 4 ayat 8 dituliskan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, area yang ketiga yang bisa menjadi pintu masuk untuk iblis menguasai hidup kita adalah cara berpikir kita, pola pikir kita, sehingga kita berpikir sama seperti dunia, atau saya menyebutnya kita lebih banyak membuat permakluman oleh karena kita tinggal di dunia ini. Sungguh aneh bahwa ada banyak orang yang mengaku mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengikut Tuhan, namun pola pikirnya masih sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tapi itulah yang disukai oleh setan. Setan ingin semua dipelihara dengan baik dan bahkan dikembangkan dalam pola pikir manusia, sehingga pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa mengerti dan memahami pola pikir kerajaan Allah yang luas, dalam, dan lebar itu. Setan akan menggunakan cara-cara halus seperti lirik-lirik lagu, pernyataan dan gaya hidup manusia yang menjadi sanjungan dunia, atau bahkan nasihat dari teman yang sepertinya cukup bijak namun membawa kita dalam jurang dosa. Paulus memperingatkan kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Lalu dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, oleh sebab itu jagalah pikiran saudara, apa yang saudara dengarkan dan lihat, karena semuanya itu akan mempengaruhi pola pikir dan alam bawah sadar saudara. Daripada mendengarkan apa yang dikatakan oleh dunia ini, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia, tidak akan pernah membuat kita menjadi hancur. Justru firman Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, dan membawa kita untuk terus mengalami sukacita. Inilah satu-satunya cara menangkal filosofi dan pola pikir dunia agar tidak masuk dalam pikiran kita, yaitu hanya menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang keempat, area yang bisa dimasuki oleh iblis dalam hidup kita adalah perkataanmu. Perkataan yang kita ucapkan sehingga melukai banyak orang. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang kita lukai dengan kata-kata kita? Tuhan ingin kita menjaga lidah dan bibir kita, karena dari mulut yang satu ini, kita juga akan bisa mengucapkan berkat dan juga kutuk. Melalui perkataan kita bisa membangun orang lain, namun juga melukai dan menghancurkan dia. Banyak orang tanpa sadar telah melukai hati orang lain atau sesamanya, atau bahkan menghancurkan hidupnya, sehingga mendorong orang lain melakukan hal-hal yang merusak dan mengerikan, seperti misalnya bunuh diri. Karena ucapan yang keliru, yang dianggap biasa, maksud hati mengingatkan, tetapi ternyata membuat orang lain menjadi sakit hati.
Kita sudah sering mendengar bagaimana anak-anak yang bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya, atau bagaimana anak kita yang pada akhirnya terus tidak mampu meningkatkan prestasi karena kita pun sudah membawa semua itu dalam sikap kita, mengatakan betapa bodohnya anak ayah, tidak punya otak, dan akhirnya anak itu terus bertumbuh dan hancur dalam kehidupannya. Setan bisa memakai perkataan manusia menjadi alat yang sangat mematikan dan melukai orang lain. Dan kebanyakan adalah orang-orang yang terdekat, yang kita kasihi. Untuk itu Tuhan mau kita menjaga perkataan kita. Seperti yang dinasihatkan di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lalu yang kelima, yang terakhir, yang bisa menjadi area masuk, pintu masuk si jahat untuk menguasai hidup kita adalah tubuh kita. Sehingga melaluinya kita tidak bisa lagi memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa orang secara sadar dan bahkan mau mengeluarkan uang untuk merusak dirinya? Hal itu dilakukan dengan banyak cara. Misalnya terbiasa karena stres, lalu lari ke obat-obatan, minuman keras, atau bahkan makan makanan berlebihan yang membuat dirinya over hingga memakai obat-obatan terlarang. Ada yang beralasan semuanya adalah karena berbagai tekanan hidup. Ada juga yang melakukannya karena depresi atau bahkan luka hatinya. Namun semua itu sebetulnya adalah cara setan yang lemah lembut yang ingin menghancurkan tubuh kita sehingga tidak bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya tubuh kita disebut sebagai bait Allah atau rumah Tuhan. Dia ingin agar tubuh kita kudus dan juga sehat sehingga kita bisa memuliakan Tuhan melalui tubuh kita ini. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama diingatkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi karena tubuh kita itu kudus, setan ingin menghancurkan hal itu. Dia ingin kita menyiksa diri kita sendiri, mengotorinya dengan berbagai hal, menyakiti diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan izinkan hal itu terjadi lagi. Jagalah tubuhmu dan pakailah untuk memuliakan Tuhan seumur hidupmu. Saudara-saudara, setelah kita tahu strategi iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, maka kita juga harus waspada. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18, yaitu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jika kita lihat perlengkapan senjata Allah di sini, hal ini merujuk pada karakter Kristus. Artinya bagaimana karakter Kristus sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Kita mengenakan karakter Kristus itu menjadi karakter kehidupan kita. Bisa kita bayangkan jika setiap orang yang percaya kepada Tuhan mengamini firman ini dan menghidupkannya dengan menempatkan karakter Kristus sebagai dasar utama dari kehidupannya. Dengan kata lain, saat kita menggunakan karakter Kristus ini, kita bisa bertahan dan juga melawan musuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Kristus kali ini di dalam Minggu Prapaskah yang pertama mengajak dan mengingatkan kita semua agar kita tidak mati sia-sia, melainkan agar kita berusaha untuk tetap hidup dengan baik, seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan Allah Bapa di sorga. Godaan-godaan setan tidak akan pernah berhenti, selalu ada di sekitar kita, bukan sebagai sosok yang mengerikan atau menakutkan, melainkan justru hadir sebagai sosok yang menawarkan berbagai kemudahan, kenikmatan dunia, sosok yang menawarkan pemenuhan segala aneka kebutuhan, atau lebih tepatnya keinginan-keinginan duniawi yang menjadi kerinduan manusia. Kunci agar kita mampu menghadapinya adalah dengan selalu ingat bahwa ada Tuhan
yang jauh lebih berkuasa lagi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ada Tuhan yang selalu menjadi sumber kehidupan dan hikmat bagi kita semua. Jangan sampai kita salah fokus dengan melihat kehidupan dan mengandalkan kekuatan serta apa yang kita punya secara duniawi. Kita diajak melihat dan menyadari sesuatu yang telah jauh melampaui hal-hal yang sesaat saja untuk menjadikan sesuatu yang lebih berarti. Semoga kita semua bersedia bertobat, memalingkan diri dari hal-hal yang sesat, yang sifatnya sementara, kepada rangkaian perjalanan persiaran kita menuju Bapa. Dan biarlah kita semua senantiasa di dalam ziarah kita menaruh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita saja. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami. Firman yang kami baca, kami renungkan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena kami rindu firman-Mu terus tinggal, bertumbuh dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Melalui perenungan firman Tuhan kami pada hari ini, ketika kami bersama-sama merayakan ibadah Minggu Prapaskah yang pertama, kiranya semua boleh menyadarkan kami, agar kami hidup waspada dan hati-hati, senantiasa berpaut pada kasih karunia Tuhan, oleh karena segala sesuatu bisa mengancam kehidupan kami. Kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu, perlindungan oleh kuasa darah Tuhan yang kudus saja, yang senantiasa boleh kami harapkan, sehingga kami boleh dimampukan melanjutkan dan melakukan semua aktivitas kehidupan ini dalam penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa menyerahkan semua pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di dalam situasi kehidupan pandemi, di mana walaupun kami mengalami berbagai tekanan, namun Engkau mengajarkan untuk kami tetap boleh berbagi kepada mereka yang sangat membutuhkan, sehingga kami semua tetap boleh melakukan kasih Tuhan, dan kami terus dijagai oleh Tuhan agar kami tidak mengalami sakit, tetapi kami terus boleh beraktivitas dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini terpapar Omikron dan masih dalam perawatan, kiranya kami semua boleh membawa seluruh kerinduan ini dalam doa kepada Bapa. Engkau menjagai, Engkau yang memberikan kekuatan dan juga kesembuhan, dengan kesediaan untuk merawat diri dengan penuh syukur. Kami berdoa juga menyerahkan setiap orang tua kami yang telah berusia lanjut, kasih Bapa juga menyapa mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka tetap boleh bersyukur di dalam usia mereka yang telah lanjut. Mereka terus boleh bersemangat di dalam memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan anak-anak kami yang kembali melakukan proses belajar secara daring, oleh karena pesatnya angka jumlah pasien Omikron di berbagai tempat. Biarlah mereka terus kembali menekuni proses belajar dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memampukan mereka untuk mengerti setiap pengajaran yang disampaikan oleh para pengajar dosen mereka, sehingga pada akhirnya itu akan bermanfaat untuk kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang rindu untuk mencari pekerjaan. Tuhan tolong, biarlah mereka juga boleh mendapatkan tempat untuk mereka mengabdikan ilmu yang sudah mereka dapat untuk kehidupan yang baik. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang oleh karena segala pergumulan membuat mereka mengeraskan hati. Tuhan berkenan melembutkan hati mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang membawa perubahan dalam hidup. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis yang telah Tuhan tetapkan, biarlah hikmat yang dari surga terus memimpin dan menyertai, memampukan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Bapa memberkati keluarganya, pekerjaannya, dan biarlah mereka terus boleh percaya segala sesuatu yang mereka alami boleh terjadi karena
penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa ya Bapa untuk perjalanan gerejamu GKSPS Metro melewati situasi pandemi Omikron ini. Kiranya Tuhan meneguhkan agar kami juga boleh mendengarkan dan juga memperhatikan nasihat yang dilakukan oleh pemerintah demi kebaikan kami bersama. Sehingga untuk sementara biarlah kami terus melakukan ibadah secara online agar segala sesuatunya menjadi baik. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas yang mencintai kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua lembaga-lembaga yang merupakan kepanjangan tangan gereja Tuhan. Engkau memberkati sehingga mereka juga boleh melayani Tuhan dengan kebaikan. Kami juga bersyukur oleh karena sebagai gereja, Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh membeli sebidang tanah, dan kami masih harus melunasinya. Kami terus menyerahkan hidup kami sebagai jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menggerakkan setiap kami untuk boleh ambil bagian dalam perlunasan yang ada, sehingga pada akhirnya kami boleh mensyukuri dan melihat sungguh ajaib Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo dengan segala tantangan yang harus dilakukannya dalam rangka untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tuhan, Engkau yang melindunginya dengan kuasa-Mu, dan biarlah apa yang dilakukannya semua boleh membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Demikian juga para pihak yang tidak menyukai, Tuhan juga menjauhkan, sehingga pada akhirnya mereka boleh dibungkam dengan kebenaran-kebenaran Tuhan yang dinyatakan melalui segala hal yang dilakukan dalam rangka pembangunan kehidupan masyarakat luas. Bapa di surga, pada akhirnya kami sebagai umat Tuhan pada saat ini menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus. Layakkan hidup kami untuk kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus ini senantiasa boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami, dan meyakinkan kami bahwa Tuhan akan menjadi sumber kekuatan yang tak tertandingi. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah kerinduan kami, yang semuanya kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam perantaran Sang Putra Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan
yang telah memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan, seperti firman-Nya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 sebagai dasar persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan-Nya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita iringi persembahan ini dengan menyanyikan dari PKJ 265 pasal yang pertama, bukan karena upahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu Tuhan yang telah memberikan kami segala pengharapan, nafas dan rezeki. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, sehingga Engkau sendiri akan kuduskan dan Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh berkenan kepadamu dan menjadikan kerajaan-Mu diperluas di muka bumi ini, terlebih di tempat ini. Mampukan kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan bijaksana, sehingga semuanya Tuhan boleh berkenan kepadamu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan yang ada di dalam kami mengumpulkan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita memasuki minggu pertama bulan Maret sekaligus merayakan Minggu Prapaskah yang pertama, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus, saya mengajak kita semua mendengarkan makna perjamuan kudus yang akan menuntun kita untuk bisa mengerti dan memahami tentang perjamuan kudus, dan kita boleh merayakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah yang pertama perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagaikan seorang anak, kita yang merayakan perjamuan kudus duduk di antara para murid yang mendapat perintah. Lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Yang kedua, perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan sesama dieratkan dalam perjamuan kudus ini. Rasul Paulus menegur cara hidup jemaat di Korintus karena mempunyai perilaku yang buruk, yakni suka mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri. Sehingga ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar, yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Dalam hal ini perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Yang ketiga, perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani
namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Yang keempat, perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita bahwa masa depan kita tidak akan hilang sia-sia. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat nanti kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini kita semua diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita di meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai sejahteranya. Mari kita mengundang di dalam hati kita masing-masing. Damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini, damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama, dan damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami umat-Mu menghadap kehadirat-Mu dan menyerahkan diri. Ya Roh Kudus, bukalah seluruh hati dan indera kami, agar kami dapat menerima dan merayakan perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur. Melalui perayaan perjamuan kudus ini, kiranya akan memimpin kami kepada persekutuan yang semakin mesra dengan Engkau. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi kehidupan kepada kami. Damai dan cinta kasih-Mu saja yang kiranya boleh memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk maju dalam meja perjamuan dengan kita menyanyikan Kidung Pujian Suplemen 183, bait 1 dan 2, Perjamuan Kudus memanggilku dalam persekutuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Kemudian ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ambillah dan terimalah roti dan anggur perjamuan ini. Kita akan makan bersama setelah semua menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian sebagai tubuh Kristus di GKSPS Metro ini, mari kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, "Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua." Mari kita terima, kita makan roti ini bersama-sama. Silakan. Kembali dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus, mari kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua." Mari kita terima dan kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Silakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur dengan bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka Mazmur 103, kita akan membaca secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memperkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan, Dan hukum bagi segala orang yang berkeras. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendang, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini bumi. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan kehadirannya bagi anak. bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat melakukan kisahnya. Amin. Mari kita bersama berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu. Kami boleh bersama-sama merayakan dan menikmati perjamuan kudus. Kiranya roti dan anggur perjamuan yang sudah kami nikmati senantiasa boleh meneguhkan, menguatkan dan memberikan pengharapan yang besar bagi kami untuk tetap setia menjalani kehidupan ini dan menempatkan Tuhan menjadi Tuhan dan pemimpin dalam hidup kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hari-hari panjang yang akan kami lalui, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami melangkahkan kaki, menapaki hari-hari kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menghimpun persembahan syukur untuk perjamuan kudus yang sudah kita rayakan. Kita pujikan PKJ 245, bait yang pertama dan kedua, seperti wanita di pinggir sumur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuki pengutusan dan berkat. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, undurlah dan berjalanlah di dalam terang Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, apapun yang terjadi. Terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.
Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Segenap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah ini dan mungkin menunggu sampai kondisi situasi memungkinkan, maka ibadah kita masih berjalan secara online. Kita mohon kekuatan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik, sehingga minggu-minggu ke depan kita boleh berjalan dan melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Tetap jaga diri, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah minggu ini, mari kita bersaat teduh. Sembah bakti kami Tuhan kepadamu, Allah yang melihara kami, yang menuntun kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Kami mohon ampun apabila terselip dosa kesalahan kami. Kami mohon penguatan yang dari Engkau, sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas pemberian-Mu seturut dengan rencana-Mu. Kami percaya kesetia Tuhan menuntun kami dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengakhiri ibadah minggu ini dengan memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 164, bait pertama, Jalan Hidup Tak Selalu.